Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan hadis kajian kita terhadap kitab Al-Wafi, hadis Arba'in Nawawiyah, syarah Al-Wafi, syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-33. Langsung saja kita bacakan hadisnya. An Abi Abbas radhiyallahu anhum, dari anhuma, an Abi Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'tun nas bidda'wahum la da'a rijalun amwalal qawin wa dima'ahum. Jika manusia diterima semua dakwaannya, la yu'tun nasa bidda'wahum la da'a rijalun amwalan qawmin wa dima'ahum, maka tentunya akan ada orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Lakinal bayinah, akan tetapi hendaklah lakinal bayinatun alal mudda'i, akan tetapi hendaklah orang yang menuduh itu mendatangkan bukti bayinah. Kemudian wal yaminu ala man ankara, dan bersumpah orang yang mengingkarinya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi dan selainnya. Kemudian kandungan hadis ini, yang pertama adalah ini tentang sempurnanya Islam. Jadi Islam adalah agama yang kemudian memang sempurna, mengatur seluruh sisi hidup manusia, merupakan manhaj yang sempurna bagi kehidupan manusia, yang dimana Islam itu mengandung akidah yang jernih, akhlakul karimah, dan syariat yang luhur, dimana Islam itu menjamin sepenuhnya setiap hak orang dan akan berhak mendapatkannya. Dia menjamin hak setiap orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Islam juga melindungi darah, harta, dan kehormatan setiap individu, bukan hanya muslim tapi setiap individu, dan salah satunya adalah dengan keputusan hakim, dan dimana ketika terjadi perselisihan, maka hakim ini merupakan tempat rujukan dan salah satu asas dalam memutuskan perselisihan dan mengakhiri permusuhan. Hukum adalah pemutus dalam menampakkan kebenaran serta jaminan hak atas pemiliknya. Maka Islam meletakkan kaidah-kaidah dan aturan yang mencegah jiwa berpenyakit dari tindak kezaliman dan perampasan, serta memelihara umat dari kesia-siaan dan kezaliman. Bukti yang paling nyata adalah hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa hadis ini mensyaratkan untuk menghadirkan bayinah, bukti-bukti nyata, agar suatu dakwaan itu dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, dan menyebutkan dalil-dalil yang sesuai bagi kedua belah pihak, dan apa yang menjadi pegangan seorang hakim dalam mengetahui yang benar serta mengeluarkan putusan hukum sesuai pada tempatnya yang tepat. Kemudian kandungan yang berikutnya, bayinah atau macam-macam bukti itu, para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bayinah atau bukti adalah kesaksian.
karena kesaksian ini dapat mengungkap kebenaran dan menjelaskan kejujuran orang yang menuduh. Jadi orang yang menuduh harus mendatangkan bayinah, dan bayinah ini adalah kesaksian. Kesaksian adalah cara untuk membeberkan fakta yang sebenarnya, karena saksi ini berpegang langsung pada apa yang dilihat dan hadir di tempat kejadian perkara. Dan bayinah ini sesuai dengan objek yang dituduhkan dan dampak yang ditimbulkan. Dan yang ditetapkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla adalah, yang pertama adalah kesaksian atas perbuatan zina. Nah, ini harus ada 4 orang saksi laki-laki, dan tidak diterima persaksian seorang wanita. Jadi dalam kasus menuduh zina, orang yang menuduh ini harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Kemudian yang kedua, pembunuhan atau kejahatan yang wajib mendapatkan hukuman atau had tertentu selain zina, misalnya pencurian, minum khamar, atau menuduh berzina dalam istilah fikih ini disebut dengan hudud, maka saksinya disyaratkan 2 orang laki-laki dan tidak diterima persaksian seorang perempuan. Kemudian kasus yang ketiga yaitu kesaksian untuk menetapkan hak harta, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Dalam hal-hal seperti ini boleh diterima saksinya adalah 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini untuk urusan menetapkan hak harta gitu ya. Kemudian ada kasus khusus jika ada kejadian yang tidak dapat diungkap oleh laki-laki secara umum dan merupakan urusan wanita, kelahiran, keperawanan, susuan, dan ini dalam kasus ini kesaksian perempuan boleh diterima ya, meski tidak disertai laki-laki. Bahkan kesaksian 1 orang wanita dapat diterima dalam sebagaimana dalam madzhab Hanafiyah gitu ya. Ada satu kejadian di mana ada seorang perempuan yang mendapati orang mau menikah, sahabat Uqbah, dan ada seorang wanita. Kemudian ada orang perempuan tadi mengatakan, saya telah menyusui Uqbah dan wanita ini. Kemudian berarti itu sudah jadi saudara susuan yang kemudian dilaporkan gitu ya, menemui Nabi, dan kesaksian itu diterima oleh Nabi. Kemudian pernikahan Uqbah tersebut dibatalkan dan kemudian wanita tersebut menikah dengan wanita lain. Kemudian bukti adalah hujah bagi orang yang menuduh, sedang sumpah adalah hujah bagi orang yang ingin mengelak dari tuduhan atau orang yang dituduh. Nah, seorang hakim muslim ini diperintahkan untuk memutuskan hukum bagi siapa yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya, baik sebagai orang yang menuduh maupun yang dituduh. Syariat Islam menjadikan bukti sebagai hujah bagi orang yang menuduh dan menunjukkannya, maka tuduhannya ini dianggap benar. Jadi orang yang menuduh harus mendatangkan saksi-saksi tadi, maka tuduhannya ini dianggap benar. Dan bagi orang yang mengelak atau yang dituduh, maka Islam menjadikan sumpah sebagai hujah bagi orang yang dituduh. Dan ketika dia bersumpah atas ketidakbenaran tuduhan si penuduh kepada dirinya, ini adalah 2 hal yang kemudian ada dalam syariat Islam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah hikmah dalam pembagian ini
bahwa yang menuduh adalah mendakwa suatu yang tersembunyi, sehingga dia butuh hujah yang kuat untuk menampakkannya. Sedangkan sumpah ini adalah hujah kuat untuk karena merupakan ucapan orang yang tidak memusuhi, sehingga yang diperintahkan menunjukkan bukti adalah orang yang menuduh. Nah, sumpah ini kedudukannya lebih rendah karena sumpah ini adalah ucapan salah satu dari dua orang yang saling bermusuhan, dan orang yang dituduh ini tidak mendakwakan perkara yang tersembunyi. Dia hanya berpegang teguh pada keadaan asal dan dianggap seperti keadaan sebelumnya, itu tak bersalah. Maka argumen yang dibutuhkan lebih lemah, yaitu sumpah, dan sumpah itulah yang diminta dari orang yang dituduh tadi. Kemudian argumen atau dari orang yang menuduh itu didahulukan atas orang yang dituduh. Jika segala persyaratan tuduhan telah dilengkapi di sidang pengadilan, maka hakim mendengarkan tuduhan itu, kemudian ditanyakan kepada orang yang dituduh dengannya ini. Jika dia mengakuinya, maka diputuskan berdasarkan pengakuannya tersebut, karena pengakuan adalah bukti yang mengikat orang yang mengatakannya tadi. Apabila yang dituduh ini mengingkari, maka hakim meminta orang yang menuduh itu bukti penjelasan, dan jika dapat menunjukkan bukti yang valid, maka diputuskan berdasarkan bukti itu dan tidak perlu memperhatikan ucapan orang yang dituduh atas ingkarnya, meski dia berulang kali atau sungguh-sungguh bersumpah. Namun jika orang yang menuduh itu lemah dan tidak dapat menunjukkan bukti, maka sang hakim meminta orang yang tertuduh untuk melakukan sumpah. Nah, jika dia telah bersumpah, maka dia bebas dan gugurlah segala tuduhan atasnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Rasulullah pernah berkata kepada orang yang menuduh, apakah kamu punya bukti? Kemudian dia menjawab tidak, maka beliau bersabda, bagaimana keputusannya adalah menuntut sumpahnya dari orang yang dituduh tadi. Pertama Rasulullah bertanya dulu tentang bukti yang menuduh itu, kemudian baru minta sumpah karena tidak ada bukti. Maka ditetapkan bahwa argumen orang yang menuduh itu lebih didahulukan dari argumen orang yang dituduh. Nah, ini dalilnya. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, menjawab sumpah atau menjawab sumpah atas penuduh. Jika orang yang dituduh ini diminta bersumpah namun dia tidak mau, lalu dia minta hakim untuk menyumpah orang yang menuduh dan menerima dakwaannya, maka apakah gugatan dari yang dituduh ini boleh, gitu ya. Sebagian ahli fikih di antara pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa gugatannya ini harus dipenuhi, karena di antara haknya adalah bersumpah dan membebaskan diri dari tuduhan. Jika dia menerima putusan dengan sumpah orang yang memusuhinya, dia sama dengan menghukumi dirinya sendiri. Dan sebagian ahli fikih lain dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa sumpah ini tidak dibenarkan kepada orang yang menuduh, karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menuduh, bayinah atau persaksian adalah atau sumpahnya yang dituduh, tidak ada yang lain bagimu selain itu. Nah, ini yang menunjukkan tidak diputuskan atas menuduh berdasarkan sumpahnya. Ini pendapat Imam Syafi'i membolehkan, sedangkan pendapat mazhab Hanafi ini tidak mensyaratkan, tidak membolehkan itu. Jadi ini khilaf juga, bahwa Nabi SAW memisahkan argumen antara orang yang saling menuduh saat beliau bersabda bukti ini adalah atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang dituduh. Maka sumpah merupakan argumen bagi yang dituduh. Ini menunjukkan bahwa sumpah hanya terbatas untuk orang yang
dituduh saja. Dan jika sumpah ini boleh dijadikan argumen bagi orang yang menuduh, niscaya pada sebagian sumpah itu tidak berasal dari orang yang dituduh dan bertentangan dengan makna yang disyaratkan pada nas tentang batasan sumpah tadi. Kemudian kandungan yang berikutnya, orang yang tertuduh ini menolak bersumpah. Jika orang yang dituduh tadi diminta bersumpah tapi dia menolaknya, maka yang diputuskan dalam masalah ini secara hak adalah apa yang dituduhkan oleh orang yang menuduh gitu ya. Hal ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Hanabilah yang disertai perincian antara hak yang boleh diputuskan atas ketiadaan sumpah dari yang tertuduh dan hak tidak boleh diputuskan dengannya. Dalilnya atau hujahnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumpah itu bagi orang yang mengingkari, yaitu orang yang dituduh. Kalimat ini menunjukkan makna wajib. Jadi seorang berakal dan beragama tidak akan menghindar dari kewajiban yang dibebankan kepadanya. Maka ketidakmauan untuk bersumpah ini menunjukkan atas benarnya tuduhan kepadanya, atau dia ridho dengan menyerahkan kepada orang yang menuduh tadi. Dan seorang mukallaf diperbolehkan untuk menyerahkan haknya kepada orang lain, lalu diputuskan perkaranya berdasarkan hal ini. Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak diputuskan karena adanya pencabutan sumpah, tetapi sumpah dikembalikan kepada orang yang menuduh. Jika dia bersumpah maka dapat diterima dakwaannya, dan jika dia tidak bersumpah maka tidak diterima tuduhannya. Dalil mereka tentang masalah ini adalah bahwa asal seorang terbebas dari segala tuduhan, sehingga asalnya itu orang itu semua itu terbebas dari tuduhan, sehingga ada dalil yang kemudian menunjukkan bahwa dia telah melanggar hak orang lain. Dan pencabutan sumpah ini tidak layak dijadikan dalil atas perkara tersebut. Dan ada kemungkinan juga merupakan sikap kehati-hatian dari sumpah karena dia merasa jujur sehingga dia tidak perlu bersumpah, maka tidak boleh ada keputusan selama terdapat banyak kemungkinan. Ini pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian kandungan yang berikutnya, yang kelima, kapan si tertuduh bersumpah? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang dituduh bersumpah jika ia diminta untuk bersumpah dan tidak dibebankan atas orang yang dituduh dengan yang lain. Ini adalah keumuman hadis tadi berkaitan dengan diminta sumpahnya itu ya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang dituduh tidak bersumpah kecuali jika telah terbukti jelas bahwa orang yang dituduh dan orang yang menuduh itu terdapat interaksi dan muamalah. Nah, ini kapan waktunya si tertuduh itu bersumpah. Caranya kemudian hadis berikutnya cara bersumpah. Jadi kalau tadi orang yang dituduh diminta oleh bersumpah, maka cara bersumpahnya ini adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah, baik ini adalah muslim ataupun non muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bibaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ya, innallaha, sungguhnya Allah melarang, yanhakum an tahlifu, bersumpah, bibaikum, atas nama nenek moyang kalian. Faman kana halifan, maka barang siapa bersumpah, falyahlif billah, maka bersumpah atas nama Allah, auliyasmut, atau diam. Dan seorang hakim hendaknya bersungguh-sungguh menekankan sumpah atau mengeraskan penyebutan sifat Allah, dan katakanlah demi Allah ini. Nah, ini dan sebelumnya juga disampaikan tentang konsekuensi dari sumpah itu. Kemudian diletakkan mushaf dan
disumpah bersamanya. Jika orang itu bersumpah itu adalah seorang muslim dan dengan memperhatikan adab-adab menyentuh Quran dan membawanya. Dan jika orang Yahudi maka bersumpah atas nama Allah yang Taurat diturunkan kepada Musa. Kemudian jika dia Nasrani dia bersumpah atas nama Allah yang Injil diturunkan kepada Isa, dan atas nama Allah Ta'ala yang telah menciptakan dan membentuk rupanya gitu ya, sumpahnya. Adab-adab bersumpah. Apabila seorang diminta bersumpah maka disunahkan bagi hakim untuk memberi nasihat terlebih dahulu kepadanya sebelum dia bersumpah ya. Memberi peringatan, ancaman bagi orang yang memberikan sumpah palsu dan membacakan ayat dan dalil hadis yang menjelaskan tentang dosa orang yang bersumpah palsu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ada 2 orang perempuan melubangi rumah atau kamar, dan salah satu dari keduanya keluar dan melubanginya dengan kain tipis dengan telapak tangan. Maksudnya dia masukkan alat untuk melubangi dengan telapak tangannya. Kemudian keduanya saling menuduh kepada yang lain, dan perkara ini diajukan kepada Ibnu Abbas. Lantas dia berkata, Allah membacakan surat Ali Imran di mana tentang janji-janji. Kemudian mereka mengingatkan dengan membacakan ayat-ayat tentang sumpah tadi. Dan jika dijatuhkan sumpah kepada orang yang bersumpah lantas dia mengetahui kedustaan dalam dirinya, maka seorang hakim harus mengetahui dengan benar yang terjadi dan menjauhkannya dari sumpah tadi, dan agar orang yang itu tidak terjerumus dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hakim mengetahui kejujuran dari diri orang yang bersumpah, maka lebih utama jika dia bersumpah dalam haknya tersebut. Dan barangkali sumpah itu diwajibkan kepada orang taati sebagaimana yang telah diketahui karena Allah Ta'ala, dan di mana Allah mensyariatkan sumpah dalam kondisi ini sehingga orang muslim ini terpelihara haknya. Keputusan kandungan berikutnya adalah keputusan hakim ini berdasarkan saksi dan sumpah tersebut. Jika bukti orang yang menggugat tadi kurang valid, dia hanya bisa mendatangkan 1 orang saksi, sedangkan tuduhannya ini tidak kuat kecuali dengan 2 orang saksi, maka sumpahnya dapat diterima sebagai ganti dari saksi lain dan kemudian diputuskan berdasarkan hal tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh diputuskan dengan seorang saksi dan sumpah dalam suatu hukum. Dan dalam setiap tuduhan harus disertai bukti yang sempurna. Dan jika tidak bisa, maka orang yang dituduh diminta bersumpah. Sedangkan bagi orang yang menuduh dalam kondisi ini tidak untuk disumpah. Ini dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, syahidaka au yaminuhu, engkau mengemukakan saksimu atau sumpahmu, la yusalaka idza dzalika, tidak ada pilihan bagimu selain itu. Dan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali membolehkan diputuskan dengan 1 orang saksi dan sumpah dari orang yang menuduh dalam hak harta. Yang dimaksud dengannya adalah harta. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biyamini wasyahidi. Rasulullah pernah bersabda memutuskan dengan biyamini dengan sumpah, wasyahidi dan saksi. Argumen orang yang menggugat ini berupa bukti 1 saksi itu, dan jika dia mampu menghadirkan bukti maka hukum diputuskan berdasarkan bukti tersebut. Dan jika Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ada seorang hakim hendaknya meminta orang yang menggugat untuk bersumpah bahwa saksinya yang didatangkan itu adalah saksi yang jujur jika ia meragukan kejujuran orang yang dijadikan saksi tadi. Kemudian hikmah yang berikutnya
keputusan dari hakim. Jika hakim mengetahui realitas yang sebenarnya dari gugatan yang diajukan kepadanya, dia tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan pengetahuannya, namun hendaknya sang hakim memutuskan berdasarkan bayinah-bayinah yang tampak dan memenuhi syarat baik dari penggugat maupun yang digugat, walaupun bayinah atau argumen ini berlawanan dengan pengetahuan sang hakim. Dan pedoman dari masalah ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, innama ana bashar, sungguhnya aku manusia, wa innakum tahtasimuna ilayya, sedang kalian saling bermusuhan di hadapanku, wa la'ana ba'dakum ayyakuna alhana bi hujatihim min ba'din. Bisa jadi sebagian lebih fasik ketika menyampaikan fasih ketika menyampaikan argumen, lalu daripada yang lain. Fa'aqdiyalahu ala nahwi ma asma'u, lalu aku memutuskan padanya sebatas apa yang aku dengar. Ini adalah sabda Nabi gitu ya. Jadi dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau memutuskan perkara itu berdasarkan apa yang beliau dengar, bukan menurut apa yang beliau ketahui. Dan hikmah dalam perkara ini adalah mencegah terjadinya kezaliman dan kerusakan, sehingga tidak mendorong para hakim yang jahat untuk melakukan kejahatan dan menghukum berdasarkan prasangkanya dari sang hakim saja, dengan dalih bahwa mereka mengetahui realita dan fakta yang sebenarnya. Hal ini juga sebagai antisipasi gitu ya, atas segala tuduhan dan keraguan ketika keputusan hakim itu tidak sesuai dengan keinginan kedua pihak yang bermusuhan. Berikutnya adalah tentang keputusan, masih terkait dengan keputusan itu tidak menyalahi kaidah. Jika seorang hakim ini sudah mendapatkan syarat dan bukti yang kuat atau menolak argumen yang disampaikan seperti bukti dan dengan bukti atau sumpah, maka dia memutuskan suatu bukti yang ada. Hakim ini diperintahkan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang tampak saja sebagaimana telah kita ketahui. Maka hendaklah dia menerima putusan dan melaksanakan apa yang ditetapkan menurut bukti itu. Nah, ini keputusan dari hakim. Kemudian bagian terakhir adalah tentang pahala bagi hakim, seorang hakim yang adil, dan merupakan kewajiban seorang hakim berupaya sekuat tenaga untuk memahami dakwaan dalam seluruh isinya, lalu kemudian memutuskan menurut apa yang sampai kepadanya, menurut istihadnya, bahwa itu adalah kebenaran, dan itulah yang dia yakini dengan kuat sebuah kebenaran, sebagaimana sabda Nabi SAW, fa'ahsibu annahu shadaq, hendaklah hakim itu menilai bahwa dialah yang jujur, fa'aqdiyalahu bidzalika, lantas memutuskan menurut penilaian tersebut. Apabila seorang hakim telah melakukan hal seperti itu, maka dia telah berbuat dengan adil dan diberikan pahala atas perbuatannya tersebut, baik keputusannya itu tepat atau salah, sebab dia telah memutuskan sebagaimana yang berlaku dari kebenaran, memutuskan dengan tanggung jawab sesuai dengan dalil-dalil yang tampak, sebagaimana sabda Rasulullah, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim memutuskan, fajtahada summa asoba falahu ajruni, lalu beristihad, maka kemudian dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala.
fa innaka hakama fajtahada summa akhta'a. Nah, jika dia sudah orang hakim ini beristihad kemudian salah, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Dan seorang hakim ini ada syarat-syaratnya. Di antara syarat menjadi hakim adalah seorang yang menguasai halal dan haram yang terdapat dalam syariat Allah Ta'ala dan mempunyai kemampuan untuk merujuk pada sumber-sumber hukum Islam serta mampu memutuskan hukum syariat pada setiap peristiwa yang dihadapinya. Itu syaratnya itu ya, orang yang paham tentang hukum Islam. Kemudian dia diwajibkan untuk beristihad atau mencurahkan seluruh potensinya yang dia miliki untuk mencermati kebenaran itu, lalu memutuskan apa yang diyakini yang paling benar. Maka jika dia memutuskan suatu keputusan tanpa istihad atau dia tidak mengetahui syariat Allah, maka dia telah berdosa walaupun keputusannya itu benar gitu ya. Karena benarnya keputusan tersebut terjadi secara tidak sengaja. Jadi orang yang tidak memiliki hukum syariat kemudian dia tidak beristihad untuk mencari itu, kemudian dia memutuskan walaupun keputusannya itu benar, ini dianggap salah gitu. Jika pada suatu saat dia benar, maka dia akan melakukan kesalahan karena bejo atau beruntung saja ketika dia mendapatkan kebenaran. Maka hakim seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW, dan celakalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan sebaliknya demi mendapatkan harta, kesenangan dunia, menurutkan hawa nafsu, jahilan dan kezaliman, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, al-qudatus salasun, hakim itu ada 3, wahidun fil jannah wasnani finnar, yang 1 di surga, yang 2 di neraka. Fa amaladi fil jannah, hakim yang berada di surga adalah farajulun arafal haq faqada bihi, yaitu orang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan kebenaran tersebut. Seperti tadi dijelaskan, tahu hukum halal dan haram, dan kemudian dia beristihad, bersungguh-sungguh untuk mengambil keputusan hukum, kemudian dia memutuskan sesuai dengan kebenaran itu, maka orang ini adalah orang yang di surga. Adapun yang lainnya ya, farajulun arafal haq fajara fil hukmi fahuwa finnar, orang yang arafal haq mengetahui kebenaran, wajara fil hukmi dan bertindak durhaka dalam menetapkan hukum, dia di dalam neraka. Orang alim sudah tahu ilmunya halal haram, kemudian dia beristihad tapi tidak memutuskan hukum sesuai dengan ilmunya kebenaran itu, maka dia di neraka. Kemudian yang ketiga, warajulun qada linnas alal jahli fahuwa finnar, dan seorang yang hakim yang memutuskan manusia dengan kejahilan, dia tidak punya ilmu halal dan haram dan tidak beristihad, maka dia di neraka. Demikian hadis yang ke-33 tentang hakim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.